Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan puji dan syukur kita atas rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu rahmat kesehatan, rahmat ilmu, maupun rahmat waktu luang, sehingga kita semua masih bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pertemuan kali ini. Berhubung pada saat ini kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, Ustazah mengingatkan kepada Antum untuk selalu menjaga kebersihan, mengikuti protokol kesehatan, dan menggunakan masker apabila keluar rumah. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Namun sebelum itu, Ustazah mengingatkan kembali kepada Antum, langkah lebih baiknya sebelum memulai pelajaran, Antum sudah menyelesaikan ibadah sunnah Antum terlebih dahulu, seperti sholat duha dan membaca al-maksurat paginya. Pada pertemuan ini, kita masih membahas tentang Microsoft Excel. Jika pada minggu sebelumnya, itu kita sudah membahas tentang fungsi dasar dari Microsoft Excel. Ada berapa fungsi pada minggu sebelumnya? Ada 5 fungsi. Yang pertama itu ada sum, ada average, ada count, ada minimal, ada maksimal. Ya, ada 5. Ada maksimal. Nah, untuk minggu ini kita masuk ke dalam fungsi if. Nah, fungsi if itu ada 2. Ada fungsi if tunggal dan ada fungsi if bercabang. Nah, fungsi if itu sudah tidak asing lagi ya teman-teman, karena pada semester sebelumnya Ustazah juga sudah mengajarkan tentang fungsi if ini. Namun pada sekarang kita akan mengulang atau mereview lagi tentang if tunggal. If tunggal itu berfungsi untuk mengambil suatu kondisi tertentu kemudian menentukan nilai benar atau salahnya. Bernilai benar apabila nilai pada kondisi tersebut terpenuhi, dan bernilai salah apabila nilai pada kondisi tersebut tidak terpenuhi. Kita lihat saja contohnya langsung ya. Ya, pada sebelumnya ini Ustazah ganti 85 dulu. Nah, pada ini, di sini ada 5 data, ada Han, ada Roberto, ada William, ada Didik Chandra, dan ada Prasasti Putri. Kita akan mencari kita akan mencari status dengan nilai ini. Nah, Han nilainya 90, Roberto nilainya 75, Roberto nilainya 73, William nilainya 75, Didik Chandra nilainya 70, dan Prasasti Putri nilainya 85. Kita langsung, di sini ada sebuah ketentuan, jika nilainya besar atau sama dengan 75, maka statusnya lulus. Kita cari tahu dulu, jika nilai besar atau sama dengan 75, besar atau sama dengan 75 itu lambangnya gimana? Seperti ini ya, besar atau sama dengan. Besar sama dengan 75. Nah, jadi gini lambangnya. Kalau dia kecil, dia seperti ini. Antum sudah tahu ya, susah rasa. Nah, jadi besar sama dengan 75. Kita langsung saja kita cari statusnya. Sama dengan if buka kurung. Jika if nilai, berarti Han nilainya berapa? Han nilainya ada di H11. Berarti ada di H11. Kita klik saja nih, muncul H11. Jika H11 itu besar sama dengan 75, titik koma, titik 2 itu lulus. Titik koma lagi, titik 2 lagi, petik 2, tidak lulus. Titik 2 lagi, tutup kurung dan enter. Lulus. Nah, sudah baca ya. Jika, nih, if H11 ini yang mana? Ini, nilai dari Han. H11. Nilai Han itu ada di sel H11. Jika nilai dari H11 itu memenuhi syaratnya apa? Besar sama dengan 75. 90 besar sama dengan 75? Besar ya. Nah, jika syaratnya terpenuhi, maka yang dibaca adalah lulus. Tetapi apabila nilainya tidak memenuhi syarat, maka yang dibaca adalah tidak lulus. Maka itu ketika di enter nilainya adalah lulus. Next, kita coba yang kedua.
sama dengan if buka kurung. Nah, nilai Roberto ada di mana? Nih, di sini. Nilai Roberto berarti ada di H12. Ya, nilai Roberto ada di H12. Berarti H12. Syaratnya apa? Besar sama dengan 75. Ini tadi syaratnya kan. Besar sama dengan 75. Titik koma. Titik koma ini wajib ya. Jadi dia itu menyimbolkan maka. Titik koma, petik 2 juga itu wajib. Lulus. Nah, jadi lulusnya itu diapit dengan diapit dengan petik 2 ya. Kemudian titik koma lagi, petik 2 lagi, tidak lulus. Lalu tutup kurung, enter. Nah, tidak lulus. Karena apa? Karena nilainya 73, tidak memenuhi syarat. Tidak sama dengan 75. Bacanya, kita baca lagi. Jika H12 itu memenuhi syarat, syaratnya apa? Besar atau sama dengan 75, maka yang dibaca adalah lulus. Tetapi apabila H12 ini tidak memenuhi syarat, maka yang dibaca adalah tidak lulus. Nah, kita lihat, H12-nya memenuhi syarat atau tidak? H12-nya nilainya 73, sementara 73 itu tidak memenuhi syarat karena 73 kecil dari 75. Makanya ketika di enter yang muncul adalah tidak lulus. Selanjutnya kita coba sama dengan if buka kurung, kita cari nilainya William karena kita akan mencari status William. Nilai William ada di mana? Ada di sini, ada di H13. Berarti H13 syaratnya besar sama dengan 75, titik koma, petik 2 lagi, diapit dengan petik 2 lulusnya, kemudian titik koma, diapit lagi, petik 2, tidak lulusnya. Baru tutup kurung, di enter. Lulus. Kenapa lulus? Karena H13-nya itu memenuhi syarat. Syaratnya apa? Besar atau sama dengan 75. Sementara nilai William adalah 75. Berarti William lulus. Selanjutnya, sama dengan if, buka kurung, nilai dari Didik Chandra ada di H14. Berarti H14 besar sama dengan titik koma lagi, petik 2 lagi, lulus, petik 2, titik koma, petik 2, tidak lulus. Petik 2 lagi, kemudian di enter. Oke, ini kalau ada muncul seperti ini, di oke kan saja. Nih, tidak lulus. Kenapa? Karena nilai Dede Chandra itu kecil dari 75. Selanjutnya sama dengan if, buka kurung, nilai dari Prasasti Putri itu ada di kolom H baris 15. Berarti H15. Besar sama dengan 75 syaratnya ya. Titik koma, petik 2, lulus. Petik 2 lagi, titik koma lagi, petik 2 lagi, tidak lulus. Kita enter. Nah, hasilnya lulus. Kenapa? Karena nilai dari Prasasti Putri itu memenuhi kriteria-kriterianya, nilainya besar atau sama dengan 75. Oke, teman-teman, sekian video penjelasan dari Ustazah. Apabila masih ada yang diragukan atau ada yang kurang dimengerti, silahkan hubungi Ustazah lewat chat pribadi. Selanjutnya, jika Antum sudah memahami tentang fungsi if tunggal, silakan kerjakan latihan 2. Yang ini latihan 2. Ini latihan 2 dengan submateri fungsi if tunggal. Tugasnya, tuliskan fungsi if tunggal untuk menemukan status yang diperoleh oleh Roberto, William, Didik Chandra, dan Prasasti Putri. Berarti Han-Han enggak ya? Cuman Roberto, William, Didik Chandra, dan Prasasti Putri. Nah, yang kedua ini. Diketahui if B2 mana? Ini ya, B2 besar sama dengan 85,
maka hasilnya lulus, tetapi jika tidak memenuhi kriteria, hasilnya gagal. Nah, menurut Antum, status ini C2 ini isinya apa? Nah, hanya itu ya tugasnya. Ingat sekali lagi, tugas latihan kedua. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.